Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kita, kajian tematik. Temanipun ing saat punika hukum evolusi. Kagem untuk para pemirsa yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini telah bermasalah yang cukup berat, menghadapi masalah yang cukup rumit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang berulang tahun, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat, dan diberikan sehat walafiat. Kepada para pemirsa yang telah rela memberikan subscribe-nya, memberikan atensi serta memberikan koreksinya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dari segala macam godaan setan dan fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita di dalam rangka bekerja mencari rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang banyak berlimpah-limpah, bisa untuk biaya umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengkaji dan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu di seluruh alam semesta bergerak maju dan berkembang secara berangsur-angsur, mulai dari tingkat yang paling rendah, paling sederhana menuju ke tahap berikutnya, tahap demi tahap, ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih sempurna, hingga pada akhirnya mencapai tingkat kesempurnaannya. Tiap-tiap waktu di seluruh alam semesta ini terjadi peristiwa-peristiwa yang baru, tidak ada putus-putusnya dan tidak ada henti-hentinya. Segala ciptaan di alam semesta ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih sendiri bahan-bahan yang diperlukan dengan ukuran yang tertentu untuk dapat berkembangnya ke tingkat demi setingkat menuju ke arah kesempurnaannya. Misalnya biji mangga, pelok, biji rambutan, bonggol pisang, dan lain-lain yang ditanam di dalam suatu kebun. Masing-masing telah diberi kemampuan untuk memilih sendiri-sendiri bahan yang diperlukannya untuk dapat berkembang
setingkat demi setingkat sehingga akhirnya mencapai kesempurnaannya sebagai pohon yang menghasilkan buahnya. Inilah yang disebut sebagai hukum evolusi yang diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan zaman modern ini. Semua ciptaan Allah tunduk kepada hukum evolusi ini. Inilah hukum universal yang maha tinggi, tidak dapat berubah-ubah. Tahapan hukum universal ini manusia sedikitpun tidak berdaya apa-apapun. Sejak terjadinya manusia dalam kandungan ibu, timbulnya jiwa, sangkut pautnya tubuh dengan jiwa sebagai kesatuan jiwa dan raga, lahir dan batin, yang pada akhirnya lahirnya di dunia ini. Perkembangan jasmani dan perkembangan rohaninya sekali-sekali tidak terlepas daripada hukum universal yang menyatakan kehendak dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilukiskan dengan indah di dalam Quran suci sebagai berikut, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Artinya, dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi sebagai tumbuh-tumbuhan. Artinya seperti tumbuh-tumbuhan. Lukisan ini menggambarkan bahwa manusia mengalami pertumbuhan seperti halnya juga tumbuh-tumbuhan, yaitu tunduk kepada hukum evolusi. Untuk lebih menjelaskan lagi gambaran ini, Quran suci juga melukiskan, memberikan informasi lebih lanjut. Yang ini terdapat di dalam surat nomor 23. Sebentar saya cari surat nomor 23, yaitu surat Al-Mu'minun. Ayatnya ayat 12 sampai dengan ayat 16. Ayat 12 sampai dengan ayat 16. Untuk lebih lengkapnya saya bacakan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqah mudghatan fa khalaqnal mudghata idman fakashawnal idman lakma summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Shadaqallahul adzim. Artinya atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sari tanah liat, lalu itu kami jadikan benih manusia dalam sebuah tempat yang kokoh, lalu benih manusia itu kami jadikan segumpal darah, lalu itu kami jadikan segumpal daging, itu kami buat. Lalu dalam segumpal daging itu kami buat tulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging, lalu kami menumbuhkan itu menjadi makhluk yang lain. Maha berkah Allah sebaik-baik zat yang menciptakan. Lalu sesudah itu kamu pasti akan mati. Lalu pada hari kiamat kamu akan dibangkitkan. Maha benar Allah beserta firman-firmannya. Menurut ayat yang telah kita bacakan tadi itu, bukan saja Adam, melainkan semua manusia itu diciptakan dari tanah, karena benih hidup dalam air. Mani manusia berasal dari sari-sari makanan yang asal mulanya dari tanah. Setelah benih hidup mengalami proses pertumbuhannya, terjadilah manusia. Di sini terjadinya manusia diuraikan dengan kalimat tumbuh. Kami tumbuhkan itu menjadi ciptaan yang lain. Ini untuk menunjukkan bahwa proses terjadinya manusia itu berlainan dengan proses terjadinya binatang atau makhluk yang lain. Bagi binatang mengalami proses pertumbuhan dalam rahim ibu seperti manusia, tetapi pada manusia ditambahkan ciptaan yang tidak diberikan kepada binatang, yaitu roh. Dengan roh inilah manusia mempunyai kelebihan dan binatang dan makhluk lain. Jadi dengan roh inilah manusia mempunyai kelebihan dari binatang dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Dengan roh ini manusia dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penjelasan singkat dari hukum evolusi itu. Saya tambahkan lagi bahwa proses terjadinya manusia itu di dalam Quran diterangkan di berbagai tempat di dalam Quran suci, yang antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, juga disebutkan di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 58, juga sebentar saya lihat juga di dalam surat nomor 32, yaitu
surat 32 yaitu surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 8, surat nomor 40 surat Al-Mu'min ayatnya ayat 67, juga pada surat nomor 76 yaitu surat Al-Insan ayatnya ayat 2, kemudian surat nomor 77 yaitu surat Ar-Mursalat ayatnya nomor ayat 20, kemudian surat nomor 80 yaitu surat Abasa ayat 19, kemudian surat nomor 49 yaitu surat Al-Hujurat ayatnya 13, juga pada surat nomor 15 surat Al-Hijr ayatnya ayat 26, kemudian surat 23 ayat 12 yang kita baca tadi itu, dan juga di dalam surat nomor 92 yaitu surat Al-Lail artinya malam hari, yaitu ayat 3. Silahkan dibuka Al-Qur'annya dan dipelajari, oleh karena masih ada banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan hal ini di samping yang telah saya sebutkan ini. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Jadi demikianlah penjelasan singkat tentang hukum evolusi itu. Ini terjadi pada alam semesta ini juga, baik makhluk hidup maupun yang dikatakan sebagai makhluk tidak hidup. Hukum evolusi ini adalah manifestasinya dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut sebagai Ar-Rabb, yang di dalam kamus Quran karya Imam Raqib diterangkan bahwa Rabb artinya menumbuhkan segala sesuatu setingkat demi setingkat, setahap demi setahap, hingga mencapai batas kesempurnaannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Rabb bukan saja telah mencukupi segala macam kebutuhan bagi tiap-tiap ciptaannya, melainkan juga tiap-tiap ciptaan itu sendiri telah diberi kemampuan yang sudah tertanam secara inheren di dalam kodratnya, sehingga mampu melanjutkan perkembangannya setingkat demi setingkat sampai akhirnya mencapai kesempurnaannya. Alangkah dalamnya arti kata Rabb itu, karena tidak ada perkataan yang sesuai, maka kata Rabb ini biasa diterjemahkan dengan kata Tuhan, yang sesungguhnya belum mencakup arti kata yang sebenarnya. Jadi sebelum manusia modern menemukan hukum evolusi, Quran suci telah mengumandangkan hukum evolusi ini 13 atau sekarang adalah 14 abad yang lalu, yang sekarang telah banyak diketahui dan dipelajari oleh semua orang. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan ini semua menjadikan kuatnya iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan ini bisa menguatkan ilmu
dan amal baik kita. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.